Ini adalah malam gelap dengan angin kencang. Seorang pria, Aman, dengan lampu penembang di kepalanya, berjuang menyeret tubuh istrinya, Mimi, melakukan perjalanan keras di hutan belantara. Setengah jam kemudian akhirnya Aman ini menemukan lubang besar. Setelah dia menggali cukup dalam lubang itu, dia pun memasukkan mayat istrinya Mimi itu ke dalam lubang tersebut. Masalah pun selesai. Aman pun bernapas lega. Sambil istirahat dia pun merokok. Siapa sangka seekor serangga merangkak di atas tangani istrinya. Mata istrinya pun berkedip. Melihat hal itu, Aman ini pun kaget menggigil. Mayatnya benar bergerak atau mata saya yang salah? Apakah istrinya belum mati? Pria ini pun melompat masuk ke lubang, memukul wajah istrinya berulang kali, sampai wajah Mimi hancur dan tidak dikenali. Aman pun kelelahan kemudian bernapas lega. Setelah mengemasi barangnya, dia pun pulang mengendarai mobil. Aman masuk ke dalam rumah. Dengan lega duduk di atas sofa, menyalakan rokok, lalu menyalakan TV. Mimi di rumah tidak berani menonton acara kartun. Setelah Aman menonton kartun beberapa saat, Aman merasa haus. Dia pun berjalan menuju arah kulkas, mengambil sekotak susu. Tiba-tiba saja dia melihat Mimi istrinya, tanpa ada cedera duduk di atas kursi. Aman pun kaget dan memuntahkan susu di mulutnya. Susu yang ada di tangan pun terjatuh di lantai. Aman pun mendekati istrinya, yang pulang tanpa cedera sedikit pun. Aman pun begitu berani menghadapi keadaan ini. Dia berjalan dan duduk di depan kursi istrinya, ingin melihat bagaimana Mimi membalasnya. Mimi bahkan tidak mengungkit sama sekali bagaimana dia dikubur. Mimi kemudian berdiri, berjalan menuju kulkas. Pria yang merasa bersalah ini menoleh. Ternyata sebenarnya tujuan utama Mimi bukan dirinya, tetapi melainkan dapur rumah. Sejam kemudian, Mimi yang sudah lama tidak memasak di dapur, mengeluarkan semua bahan dari kulkas dan membuat banyak masakan. Meja makan besar dengan 60 meter, ditutupi penuh oleh makanan. Mimi memotong sepotong daging dan memberikan kepada pria ini. Aman yang baru saja mengubur istrinya pun kelaparan. Melihat daging sapi di depannya, dia pun mengambil pisau makan dan mulai memakannya. Mereka pun makan selama 2 jam. Aman seperti baru saja bereinkarnasi. Seluruh makanan yang ada di meja habis tidak bersisa. Kemudian menuangkan secangkir kopi. Saat ingin meminumnya, tidak disangka Mimi mengambil kopi tersebut dan menariknya di hadapan sendiri, menambahkan 7-8 sendok gula di dalam kopi itu. Aman pun tidak menolaknya. Kopi manis itu habis dengan sekali tegukan. Mimi yang melihat suaminya menghabisi semua masakannya, akhirnya tersenyum puas. Aman yang melihat istrinya tersenyum lalu memaafkan diri sendiri, lalu mengeluarkan sebatang rokok, menunduk lalu menyalakannya. Tiba-tiba saja Mimi sudah berdiri di atas meja. Dengan sekali tendangan, Aman yang belum siap itu pun terbang 7 atau 8 meter. Kepalanya pusing dan mulut mengeluarkan darah. Mimi pun langsung melompat. Aman yang baru saja mengubur istrinya. Akhirnya Aman yang menyadari istrinya hidup kembali, menjadi King Kong Barbie, melompat dan ingin menginjak kepala Aman. Untung saja Aman menghindar. Untung saja Aman sempat bereaksi, menghindar dan berguling. Terdengar suara injakan kaki di lantai. Ubin tebal dengan 5 cm pun rusak dihancurkan Mimi. Aman pun ketakutan. Aman pun merangkak berdiri, berlari keluar. Melihat Aman yang akan berlari keluar, Mimi pun melempar sepasang pisau, melempar ke arah Aman. Saat pisau menancap di dinding, Aman pun lari. Mimi pun berhasil menggendong suaminya yang kuat, seperti menggendong anak ayam, dan melemparnya sejauh 7 atau 8 meter. Aman dilempar ke sana kemari. Akhirnya dia mendapatkan kesempatan kabur. Aman yang panik, dengan cepat masuk ke dalam toilet dan mengunci pintu. Tidak lama kemudian Mimi pun telah berdiri di depan toilet, dan mulai mendobrak pintunya. Tidak lama kemudian pintu kayu itu terjatuh dan roboh. Melihat tidak ada lagi jalan keluar, dan kemarahan istrinya, Aman menarik bel jam dinding, mengambil kesempatan saat Mimi tidak memperhatikannya, membuat Mimi tersungkur dan tidur kembali. Aman pun memindahkan Mimi ke mobil, memulai kembali perjalanan mengubur mayat Mimi, menggali lubang di hutan. Karena Aman sudah terbiasa, kali ini dia hanya membutuhkan setengah jam dan kembali ke rumah. Saat dia berdiri di depan kulkas mengambil susu, tiba-tiba saja terdengar ada suara air di dalam toilet. Dia buru-buru menghampiri toilet tersebut, lupa menutup keran air.
dan membuat air meluap keluar. Aman pun dengan cepat menutup keran air tersebut. Tiba-tiba saja sepasang tangan keluar dari bak mandi, menarik Aman masuk ke dalam. Ternyata bak mandi tersebut sangat dangkal, membuat dia tidak melihat apapun. Mimi terus menekan Aman di dalam air. Akhirnya setelah mempertaruhkan nyawa Aman pun bisa memanjat ke atas. Kali ini membuat Aman benar-benar terkejut. Dia tidak berani lagi berada di dalam rumah. Dengan cepat berlari menuju mobil. Aman mempunyai rumah tetapi tidak bisa pulang. Aman pun memutuskan pergi ke kota mendatangi rumah si pembunuh. Dia mengambil semua tabungan untuk membunuh Mimi. Setelah mendapatkan uang, pembunuh pun langsung bergerak. Aman pun dengan lega berjalan pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang polisi. Bercak darah memenuhi seluruh mobil Aman. Masih ada luka segar di wajahnya. Kalau polisi melihat dengan cermat dia pasti akan ketahuan. Saat yang menegangkan, Aman pun mempunyai ide. Dia mengatakan kemarin adalah hari wanita. Sebagai suami yang baik, membiarkan istri memukulnya, apakah masuk akal? Melihat Aman baru saja dipukul istrinya. Polisi pun tertawa dengan keras. Lalu melepaskan Aman. Saat malam tiba, Aman pun kembali ke rumah. Pembunuh ini sangat menepati janjinya menyelesaikan misi ini. Dia pun melihat istirahat sudah tidak sadar di atas sofa. Aman mengubur kembali Mimi di dalam hutan. Menyalakan sebatang rokok. Dia pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Aman baring di atas kasur. Dan tertidur. Dia mendapatkan sebuah mimpi aneh. Di dalam mimpi dia dikejar oleh sekelompok militer. Dia menemukan satu buah telepon di depannya. Dia pun menghubungi istrinya meminta bantuan. Saat Aman terbangun dari mimpinya, dia baru menyadari kalau istrinya Mimi hidup kembali menempel di atas langit rumah. Mimi yang berpakaian seperti seorang pembunuh mendarat turun tepat di atas tubuh Aman dan memukulnya. Aman pun mencoba melawan, memukul Mimi dengan menggunakan botol kaca. Aman kembali mengubur istrinya. Sesampainya di rumah Mimi hidup kembali. Khawatir istrinya hidup lagi, Aman pun mencari peralatan, memotongnya menjadi 8 bagian. Aman yang telah terbiasa dengan hutan, tidak menyangka Mimi yang telah terpotong. Bukan hanya hidup kembali, Mimi bahkan belajar sesuatu. Lengannya bisa terlepas dengan sendirinya. Seolah bola meriam dikirim ke wajahnya. Sudah tidak ada jalan lain. Akhirnya Aman pun mencari minyak dan membakar istrinya. Mimi yang sudah terbakar, hidup dan duduk di atas mobil Aman. Melihat dengan mata sendiri Mimi yang tidak bisa mati. Aman pun menghela nafas, bersiap menyalakan rokok. Mimi menghembuskan api dari mulutnya. Rokok api pun seketika menyala. Aman melihat rokok yang ada di tangannya. Muncul ide di dalam otaknya. Sepertinya bagaimanapun dia memperlakukan istrinya Mimi. Mimi akan hidup dan membalasnya kembali. Saat akan mengubur kembali Mimi, dia sengaja melihat Mimi mempersiapkan malam Natal yang indah. Ternyata begitu Aman sampai di rumah dia telah didekorasi. Bunga lilin dan lampu-lampu menghiasi ruangan. Ruang tamu dihiasi kaos kaki Natal yang besar. Terdengar suara ledakan dari kaos kaki Natal yang ada di hadapannya. Seorang wanita muncul keluar dari kaos kaki Natal itu. Mereka pun bertemu dan tertawa, melupakan dendam bersama melewati malam Natal dengan malu-malu. Inilah yang disebut pertarungan ranjang. Ternyata kepala Mimi terbentur. Setelah melewati bulan madu dan hidup yang baru, mereka tidak menyangka pembunuh bayaran datang, ingin menjadi tamu di malam Natal. Mereka pun melihat Mimi dan ingin membantu Aman menghabisi Mimi. Aman pun mendorong kedua pembunuh itu dan menutup pintu. Melihat Mimi di belakang telah ditusuk oleh dua pembunuh itu. Dua pembunuh ini pun puas dan mengambil foto. Mimi pun tersungkur di pangkuan Aman, tersenyum dan mengatakan selamat tinggal. Aman membawa Mimi keluar, menguburnya kembali di dalam hutan. Tapi sesampainya dia di rumah, dia baru saja menyadari kali ini Mimi tidak hidup kembali. Sepertinya Mimi telah benar-benar pergi. Aman pun jatuh dalam kesedihan mendalam. Dia masuk ke dalam hutan sendirian, duduk di samping lubang kuburan Mimi. Saat hari mulai terang dia pun berjalan pulang sambil membawa cangkul. Dia muncul di kantor pembunuh itu, membakar foto mayat istrinya. Pada akhirnya, dari jendela kantor si pembunuh Aman melompat. Di saat kita mengira Aman akan mati, seseorang pria tua baya terbang dan menjemputnya, menggendongnya ke lautan bintang. Siapakah pria yang bisa terbang ini? Apakah Anda pernah menonton Pembunuh Istri?
maka kalian akan mengerti akan film ini. Film Pembunuh Istri adalah film Jepang tahun 2005. Ketegangan, fiksi ilmiah, dan percintaan. Sutradara menggunakan teknik kreatif dalam pembuatan film, mempersembahkan 5 cerita alur yang berbeda. Di antaranya mereka, kisah pembunuhan istri yang paling istimewa. Di kehidupan sebagian besar suami istri saling mencintai. Tetapi hal sepele terkadang pelan-pelan membuat kenangan itu terlupakan. Yang tersisa hanyalah rasa ingin saling menyakiti. Sampai suatu saat berpisah, Anda akan menyesalinya. Baiklah, cerita film ini sampai di sini saja. Bagi yang menyukai tolong di like, kita jumpa lain waktu.